Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini yang kami sampaikan tentang pentasihan mushaf Al-Quran dalam huruf Braille yang ditulis berdasarkan keputusan revisi Al-Quran dalam huruf Braille tahun lalu atau tahun 2021. Sesuai dengan rencana, Badan Lajnah Pentasahan Mushaf Al-Quran menyelenggarakan pertemuan di tahun 2022 ini direncanakan 5 kali pertemuan. 3 kali pertemuan untuk pentasihan naskah Al-Quran bersama terjemahannya yang ditulis berdasarkan hasil musyawarah yang diserahkan pada tahun 2021. Pentasihan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013, peserta dibagi menjadi 6 kelompok. 3 kelompok mengoreksi naskah Al-Quran dan 3 kelompok lagi mengoreksi mengenai terjemahannya. Salah satu masing-masing kelompok, seorang tunanetra membaca naskah dalam huruf Braille. Seorang tunanetra lagi menyimak dengan menyimak Al-Quran dalam huruf Braille. Kemudian seorang awas menyimak dengan tulisan Braille juga. Dan seorang awas lagi menyimak dengan Al-Quran Rasm Utsmani, bukan Braille. Kemudian seorang lagi adalah sebagai pencatat. Apabila ada hal-hal yang perlu dicatat, mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang pimpinan yang telah ditetapkan oleh Badan Lajnah Pentasahan Mushaf Al-Quran. Kelompok saya sebagai reader sebagai pembaca adalah Saudara Dr. Ridwan Effendi, dengan ketua kelompoknya adalah Ibu Samiah dari Badan Lajnah Pentasahan Mushaf Al-Quran. Pentasihan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, dan 3 kali pertemuan selesailah pentasihan tersebut. Kemudian dalam pertemuan yang keempat yang diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2022, setelah disampaikan evaluasi tentang pentasihan yang semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Namun dari Badan Lajnah seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaini MA menyampaikan bahwa sebenarnya dari Badan Lajnah telah menyelenggarakan rapat dan dikemukakan beberapa pendapat dengan dasar-dasar atau dalil yang ada. Setelah pembukaan, kemudian disampaikanlah pidato atau semacam pidato dari Bapak Kepala Badan Lajnah Pentasahan Mushaf Al-Quran, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mukhlis. Beliau menyampaikan bahwa suatu karya itu setelah ditinjau kembali mungkin ada hal-hal yang dipandang kurang pas atau kurang memuaskan. Bagaimana kita menulis, begitu selesai menulis,
kalau kita baca ulang ada hal yang perlu direvisi, dibetulkan. Begitu pula kita dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan tentang pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam buku Braille tahun 2011 juga kita revisi. Apabila hal itu dipandang perlu dan dipandang tidak ada kesepakatan di antara peserta musyawarah atau para tunanetra dalam menggunakan Al-Quran, maka Badan Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran atas nama pemerintah bisa mengambil satu keputusan. Maka pada kesempatan itu disampaikanlah satu keputusan dari Badan Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran, semacam fatwa atau instruksi. Hal yang disampaikan adalah bahwa Al-Quran dalam huruf Braille itu penulisan hamyah hendaklah mengikuti rasem Utsmani, kecuali 4 kata atau 4 kalimat, yaitu lafadz tabarru'u, fakro'u, ru'ya, dan ri'ya. 4 kata ini ditulis dengan rasem imla'i atau tidak mengikuti rasem Utsmani. Begitulah pidato dari Bapak Kepala Badan Lajnah yang disampaikan secara virtual karena kesibukan beliau sehingga beliau tidak sempat hadir di tengah-tengah sidang tersebut. Kemudian sidang setelah diadakan pembahasan seperlunya dan saya atas nama dari Ernest pada waktu itu belum bisa menyampaikan komentar suatu apapun karena ini instruksi atas nama pemerintah dari Badan Lajnah, itu dari Kementerian Agama dan ini di atas nama pemerintah. Maka saya waktu itu berpikir untuk menyampaikan sesuatu tapi perlu pertimbangan kepada yayasan. Karena sebagai orang Islam, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang telah beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kamu sekalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Dengan demikian kita wajib mentaati selama tidak diperintah untuk maksiat. Dalam hal ini apa yang disampaikan oleh pemerintah saya kira bukan hal yang maksiat, karena itu masalah Al-Quran dalam huruf Braille. Kita semua mengetahui bahwa Al-Quran itu sebagai hasil ijtihadi, bukan semacam wahyu atau hadis, tapi ini ijtihad. Saya dari Yakitunis memandang bahwa ijtihad yang telah dihasilkan oleh ulama Timur Tengah pada tahun 1951 itu sudah sangat tepat. Karena Al-Quran itu memberikan kemudahan bagi warga tunanetra dan tidak menimbulkan salah baca tunanetra dalam mempraktekannya. Dan Al-Quran yang ditetapkan bentuk rasemnya pada tahun 51 itu sampai saat ini tidak mengalami perubahan. Sekali lagi bahwa pendapat daripada Yakitunis, karena sudah ada hasil ijtihad yang cukup memadai, kita sebenarnya itibak. Rasemnya mengikuti rasem Al-Quran Timur Tengah atau Al-Quran internasional, sedangkan harokat dan tanda bacanya adalah berdasarkan kesepakatan
uh, tunanetra di Indonesia. Itu yang menjadi harapan daripada YG-Tunis. Tetapi kalau memang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, dan sekali lagi ini bukan hal yang maksiat, maka YG-Tunis akan mentaati. Namun sekali lagi saya perlu berkonsultasi dengan pimpinan YG-Tunis. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan menjadi perenungan pada kita semuanya, dan harapan adanya Al-Quran Braille yang seragam di Indonesia itu tetap menjadi harapan kita semua. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.